Oke, selamat datang di podcast Metro Jambi Angkat Bicara. Ini merupakan podcast kedua kita setelah cerita besok Metro Jambi. Podcast ini sengaja kita tayangkan untuk mengungkapkan fakta penting di balik peristiwa hukum, sosial, dan politik. Nah, beberapa belakangan ini kita dihebohkan oleh sebuah video yang beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan bagaimana aksi kekerasan di lingkungan sekolah, yaitu yang melibatkan seorang guru dan beberapa siswa di sekolah SMK Negeri di Tanjung Jabung Timur. Nah, bersama kita hari ini kita menghadirkan narasumber. Ini sengaja kita hadirkan untuk mengungkapkan fakta sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, sehingga ini tidak menjadi asumsi-asumsi liar di luar sana di medsos atau oleh netizen. Nah, bersama kita hari ini telah hadir saudara kita atau adik kita, yaitu LP ya, sengaja kita inisialkan karena dia adik kita ini masih di bawah umur ya, seorang pelajar ya. Dan bersama kita juga telah hadir kuasa hukumnya, ya. Bang Dian Bordian. Ya, Dian Bordian. Ya, terima kasih Bang sudah datang Sama-sama bersama kita bersama Metro Jambi, podcast Metro Jambi. Nah, kita hari ini Bang, kita ingin istilah memberikan sedikit ini Bang, penjelasan ya, penjelasan supaya ini menjadi terang menerang. Apa sih sebenarnya terjadi deh di lapangan sehingga ini menjadi heboh di media sosial? Apa sih pemicunya? Apa sih penyebabnya? Bagaimana kronologisnya kejadian itu sehingga terjadi aksi-aksi pengeroyokan yang mungkin ya maaf bilang tidak enak dipandang. Iya. Bagaimana? Coba bisa dijelaskan sedikit ke kita. Kronologis awalnya ini berawal dari belajar. Ya. Kami sedang melakukan kegiatan belajar di dalam kelas. Terus belajarnya juga hampir mau selesai. Waktu itu apa mata pelajarannya apa? Penjas. Oh, penjas. Terus? Mata pelajarannya kan mau hampir selesai. Ya. Terus agak berisik sedikit. Teman-teman saya yang di dalam kelas. Saya tegur teman saya. Saya bilang, "Woi, diam." Rupanya ada guru tersebut lewat di depan kelas. Oh, berarti Pak Guru Bahasa Inggris Pak Agus ini kebetulan melintas Iya. di depan sekolah. Iya. Oh, gitu. Terus? Masuk beliau. Langsung menanyakan, "Siapa yang bilang woi?" Ya, jujur, saya Prin. Terus langsung disuruh maju saya. Pas saya maju, langsung ditampar. Langsung ditampar. Ya. Nah, maksud Pak itu itu kan ke siapa itu? Woi itu ke teman saya Oh, ke temannya di Ya, lokal, di yang kelas lagi itu. berisik. Yang lagi berisik. supaya diam, Mm-mm. nggak berisik lagi. Nah, waktu itu si adek ini melihat enggak si guru itu melihat lewat di Saya depan? tidak melihat. Tidak melihat. Iya. Oh, tiba-tiba aja itu untuk menyapa ya, menegur kawan-kawan. Tapi dia tersinggung atau Ya. merasa untuk dia Hmm. menegur si guru. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya pas selesai ditampar tuh, diam saya. Dalam hati berkata-kata, "Kenapa bisa ditampar? Apa salahnya bisa ditampar kan?" Sudah dilarahi dengan guru yang ada Berarti di kelas. penamparan itu Ada guru di dalam. Ada guru di dalamnya. Guru yang misahin gitu. Berarti disaksikan oleh siswa lainnya ya? Lainnya dan Lainnya guru. ya? Guru-guru ya? Penjas. Terus selesai sudah itu. Mm-mm. Kembali lagi aktivitas belajar lagi Mm-mm. sekitar jam 12:30 lah. Mm-mm. Bermain kan. Saya bersama teman saya Mm-mm. menemui guru tersebut. Mm-mm. Menyuruh beliau untuk meminta maaf kepada teman saya yang telah dia hina. Jadi sebelum itu ada juga teman yang yang dipanggil atau dengan kata-kata yang tidak mengenakan? Iya, Apa sebutannya? gini. Kamu udah usah belagu lah kan. Kalau mau belagu minimal kaya, Heeh. pintar.
Oh, itu Jadi kalian bisa berkuasa di sini. Itu perkataannya ke siswa lain. Semua siswa. Ya. Nah, terus dia bilang kayak gini. Ke teman saya satu lagi yang perempuan. Dia bilang kayak gini. Kau tahu dah bapak kau di sini digaji pakai duit apa? Diam kan? Berarti semuanya duit komite atau duit DP. Nah, si bapak ini memang kerjanya sebagai apa di sekolah? Tukang kebun. Oh, bapak seorang siswa itu Ya. tukang kebun di sekolah itu. Nah, siswa itulah yang dihina itu, Ya. yang menurut mereka tidak terima ya. Terus selanjutnya tuh kami kan nyuruh dia lah keluar untuk minta maaf. setelah jam istirahat ini ya. Iya, Jam istirahatnya. menyuruh dia untuk minta maaf kepada siswa yang telah dihinanya itu. Tapi Tapi tidak didengarnya perkataan kami yang di luar ini tadi. Didiam juga cuman. Terus waktu itu datang menemui langsung. kami di depan kantor, beliau di dalam. Oh, di depan kantor sekolah ya. Ya. Terus ini siswa datang langsung meminta guru minta maaf. Ya. Heeh. Lama kemudian tuh rame semua siswa-siswi kumpul di depan kantor. Nah, terus tuh dibantu dengan guru nyuruh Pak Agus tuh ini kan meminta maaf kepada siswa. Keluarlah Pak Agus tuh. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan itu kalau kalian tidak suka sama saya buat surat kayak sejenis pernyataan lah. Kalau tidak suka sama beliau itu. Terus nanti dikirim ke dinas pendidikan. Nah, padahal kami tidak meminta itu. Yang Kami diminta ingin beliau minta maaf. Tapi beliau tidak mengakui kesalahannya pas di depan itu. Ya. Nah, jadi emosilah semua siswa yang ada di situ kan. Tak lama kemudian itu dibawa ketua komite ke kantor. Pas perjalanan ke kantor tuh beliau kayak mengejek kami, di kisbahnya kami kayak itu. Ya. Di kisbahnya, di dada-dadanya, di sisi nyuminya. Oh gitu. Mengejek lah kan. Ya, Nah, terus terus kami mendekati beliau semuanya, Hmm. yang siswa-siswanya kan. oh secara apa ya? Secara refleks atau Refleks. gimana? Refleks. Spontan, ya. Iya, gara-gara di ejek Baik itu. Tadi. Nah, kebetulan saya yang nyampe duluan di situ. Pas saya sampai di hadapan beliau, langsung ditinju. Langsung Atau ditinju. ditonjok. Nah, terus reaksi kawan-kawan apa? Nah, pas kawan kami melihat itu emosi semuanya, langsung mengeroyok. Langsung terjadilah pengeroyokan itu. Iya. Jadi sebelum itu siswa-siswa lain ini tahu bahwa adik ini ditampar itu dari mana? Kan sempat keluar main pertama itu. Ya. Nah, mungkin dapat cerita dari ini kawan ini dari kawan sekelas kan. Hmm. Nah, terus keluar main kedua itu jam 12. Nah, mungkin itulah dapat ceritanya. Oh, berarti informasi itu beredar Informasi, kemana-mana. Iya, mungkin Terus- juga ada yang tahu, ada yang tak juga lah Iya, di situ kan. terus beredar kemana ini merupakan sepertinya sudah menjadi akumulasi Iya. bahwa banyak yang tersinggung dengan bapak itu barangkali. Ada permasalahan sebelumnya yang lama-lama ini Sebelumnya, ya. Ya, betul. Bapak itu bermasalah sama siswa seluruhnya. Oh, Satu kok sekolah, bisa gitu? satu sekolah siswa-siswi tidak ada yang suka sama beliau. Kenapa? Ya karena kalau beliau lah. Bagaimana kelakuannya memang? Nah, katanya tadi kan banyak siswa-siswa yang diskor sama Pak Agus. Itu kenapa? Ya disekor gara-gara sepele pun disekor beliau. Seperti ada teman saya gara-gara dia kan mau belajar sama Prince itu. Ya, Nah, terus diambil buku, kesenggol tumbler ya. atau botol minuman itu kan. Nah, terus dikata Prince itu, kamu ini kurang ajar. Keluar kamu ya. Saya skor satu semester dia. Jadi skornya satu semester. Iya. Waduh. Bukan tidak Bukan boleh 1 jam. belajar Satu 1 jam, minggu, misalnya. 2 minggu atau 1 jam, 1 jam pelajaran bukan kayak gitu. Bukan Skornya. satu semester. 1 semester. Ya. Benar-benar skor itu satu semester. Benar-benar satu skor. Nah, ini ada yang menarik lagi. Tadi adik ini berapa kali menyebutkan Prince. Iya. Nah, Prince itu sebutan siapa? Untuk siapa?
Prince itu sebutan untuk Pak Agus. Oh. Karena tidak mau dipanggil Bapak, maunya dipanggil Prince. Itu memang disampaikan oleh Pak Agus Iya. kepada murid-muridnya. Iya. Panggil Bukan ya? Prince. Iya. Bukan itu dari kalian siswa. semua Tidak ada. Memang diminta. Diminta. Mm-mm. Jadi semua siswa di situ panggil Prince, Ya. bukan panggil Pak Guru atau Pak Gus. Pak Gus. Bukan. Bukan. Kalau tidak, Diskor. kalau tidak diskor. Diskor. Kalau tidak panggil Prince diskor. Iya. Ya, ya, ya. Ada memang teman Ada. yang diskor gara-gara tidak panggil Prince. Ada banyak. Banyak. Masalah pintu aja bisa-bisa diskor satu kelas. Masalah pintu. Apa masalah pintu? Kalau masalah pintu kan ditutup cuman. Hmm. Kalau beliau mau masuk kan tinggal buka aja. Nah, gara-gara pintu ditutup katanya kurang ajar. Jadi kalau jam pelajaran dia itu Iya. harus itu udah terbuka, yang ditutup. Oh gitu. Jadi setiap Pak Agus mau mengajar itu Kita harus buka dulu gitu. terbuka. Hmm. Ya. Padahal jam pelajaran beliau itu dimulai pada pukul 1. Mm-mm. Terus beliau datang ke kelas itu pukul 11. Mm-mm. Nah, di situ pintu ketutup. Ketutup. Marah dia pas masuk itu. Diskor satu kelas, diskor Diskor satu kelas. selama satu semester itu. Nah, sekarang balik lagi ke belakang tadi. Setelah adik ini ditampar di sekolah, Ya. di dalam lokal itu, setelah jam istirahat itu sudah selesai masalahnya. Nah, pas tadi sampai di ketua komite kan, Ya. bawa dia ke kantor kan. Hmm. Nah, di Kisbahnya kami terus di senyuminya, di dada-dadanya. Hmm. Nah, spontanlah kami mendekati beliau semuanya. Oh, gitu. Terus pas kami sampai di hadapan beliau, langsung dipukul. Langsung dipukul. Iya. Siapa yang dipukul? Saya dipukulnya langsung. Oh, makanya reaksi kawan-kawan tadi Ya. jadi aksi pengeroyokan tadi kena emosi ya. Ya, sebenarnya kalau beliau tidak memukul saya, kemungkinan tidak ada pengeroyokan itu. Mm-mm. Jadi selama ini apa tanggapan dari kepala sekolah, guru-guru lain terhadap mungkin tingkah laku atau segala macam di sekolah yang dilakukan oleh Pak Agus misalnya, salah satunya mungkin sebutan perintah tadi, skor tadi. Kalau saat itu saya tidak menanyakan ke Oh, guru. tidak tahu ya, tidak tahu apa yang ini. Gimana Bang kalau kita melihat di peristiwa ini Bang? Ya, ini kan sedikit saya lurus karena kan adik ini kan masih dalam keadaan trauma Iya, ini Bang, iya. habis dipukul. Artinya kadang ada bahasa dia itu yang terputus-putus ya. Artinya kalau kita runut dari awal kejadian itu, habis kejadian kan ditampar nih adik, Iya. artinya adik ini tidak mempermasalahkan Tidak. lagi, ya, tidak membalas sedikit pun. Ya. Ya mungkin kalau reaksi dari teman-temannya kaget aja ya, dari guru yang paling itu yang guru yang ngajar, terus dileraikan, entah bagaimana pembicaraannya. Pak Agus ini disuruh keluar gitu Iya, kan, iya, karena iya. jam pelajaran dia. Iya, bukan. Dari situ pada intinya sudah habis permasalahan. Tidak ada lagi masalah. Tidak ada masalah lagi. Jadi setelah istirahat itu kakak kelasnya si LP ini datanglah ke tempat si LP ini kan, Iya. kita kemarin ada teman kita yang dihina tuh. Ya mungkin Iya, sebelum iya. ini kan ada adik ini menyampaikan ke OSIS, Iya, iya. mungkin karena menangis terus ini kan. Hmm. Ini kejadian kayak begini, jadi kemungkinan atau secara pribadi atau secara OSIS dia datanglah ngajak biar supaya minta maaf kan Oh, gitu. mungkin dia mendengar kalau LP ini ditampar. Tampar juga mungkin kan. Ya, tapi LP ini sendiri melapor nggak kepada OSIS atau ke guru setelah pasca Saya tidak penamparan? melapor. Tidak melapor. Tidak. Mungkin dari ngomong cerita-cerita dari Cerita teman-teman dari ya, teman-teman kelas. akhirnya menyebar kemana-mana ya. Iya. Oh. Jadi yang dilaporkan begini, yang dilaporkan ini bukan masalah penamparan ini, yang dibahas itu masalah penghinaan Penghinaan. dengan si Agi lah ya, karena Ya, kita ya. adik tadi masih sekolah juga si Ya. Agi ini. Hmm. Akhirnya adik ini ke kantor menyampaikan, kebetulan si guru di dalam lagi duduk-duduk lah mungkin ya, dia dari pintu nih Ya. tidak masuk ke dalam ruang guru supaya sampaikan permohonan maaf itu tidak digubris. Tidak digubris. Nah, mungkin ketemu satu guru, dia nyampaikan lah Ya, apa yang ya. oleh guru-guru dibantu sampaikan ke Pak Agus, sehingga tak bagaimana berikutnya itu adalah
alat pengeras suara, ya kan, dimintalah Pak Agus untuk menyampaikan permohonan maaf. Ya, Itu yang kita lihat dalam video ya. itu kan. Tapi oleh Pak Agus tidak menyampaikan permohonan maaf. Justru kalau bahasa ini menantang lah, kalau memang kalian tidak senang saya buat surat pernyataan, sampaikan ke kepala dinas yang mungkin nanti apa saya siap kan, gitu. Padahal bukan itu yang diminta. Yang diminta supaya dia diminta siswa-siswi ini supaya menyampaikan permohonan maaf terkait kata yang tidak pantas terhadap Agih ini tadi. Apa kata-kata yang Agih? Nah, kata Agih itu kan begini, menurut informasi yang kita dapat dari Adi ini juga, bahkan dari karena kan yang tadi ya, yang dibilang tadi ya. Bahkan bukan sekedar LP-nya aja mendengar, yang lain-lain juga mendengar. Nah, bahasa dia menyampaikan pertama tuh untuk umum ya, umum ya, bukan untuk Agih itu aja. Yaitu kamu di sini ini jangan belagak lah, jangan belagu. Kecuali kamu kaya, kamu pintar, ini kan kamu miskin. Nah, terakhir dikhususkannya, ini untuk si Agih ini. Kau yang tahu nggak kau bapak kau itu digaji dibayar oleh komite gitu. Nah, jadi akhirnya merasa tersinggung, merasa ya gimana lah kita dihina orang tua kan. Kalau mungkin bagi dia kalau hina saya nggak apa-apa, jangan hina orang tua saya kan. Saya kira si perempuan, siswi ya, siswi gitu. Perempuan. Nah, jadi itu yang diminta oleh ini, bukan permasalahan tampar-menampar yang tadi, ini sudah habis sesinya gitu. Dengan peristiwa penamparan dengan LP ini sudah habis, karena LP juga tidak mempermasalahkan, dia juga tidak ngelawan kan begitu. Udah dianggap habis lah gitu. Habis ya. Nah, cuma karena kejadian yang kemarin diminta tindak lanjut supaya minta maaf. Karena runutnya 1 hari, kemudian kebetulan yang ditampar juga, kalau mungkin anak lain yang minta maaf hanya Rio itu aja nggak terlibat nih klien saya kan gitu. Karena si Rio ngajak beliau juga, si Rio juga nggak tahu apa habis ditampar apa enggak, yang jelasnya dia aja lah untuk menyelesaikan masalah Adi ini. Ini yang harus kita dudukkannya ini kan gitu. Artinya perkara penamparan ini sudah selesai sebenarnya kan, gitu. Karena runutnya 1 hari sebelum itu kebetulan dipanggil Rio juga si LP ini, nah jadi terkait lah. Sehingga bereaksi siswa-siswa ini. Mungkin kena banyak juga yang diskor tadi, kawan-kawan yang diskornya, sehingga bereaksi semua kan jadinya. Jadi begini tuh Bang, yang masalah skornya itu saya kan sebelum jadi penasihat hukumnya beliau ini kan setelah viral ini kan, artinya setelah berjalan, intinya yang jelasnya setelah Agus buat laporan. Otomatis kan si bapak ini kan takut juga ya, keluarganya ini, pamannya sama gua masuk penjara nih anak itu, gimana lah kan gitu. Kemudian saya juga melihat belum ada penasihat hukumnya. Kebetulan kami ini kan bergerak secara sosial Bang, sebagai pengacara sidik. Saya bilang sama tim, coba dicek itu, kayaknya sejauh ini belum ada pendampingan. Nah, mungkin terkendala apa, kita coba kalau dia mau kita tawar bantuan. Nah, setelah ditawar, dia juga memang lagi nyari bantuan juga, karena nggak paham kan gitu. Nah, dimintalah kita datang. Nah, kembali lagi tadi ke oknum guru tadi. Kalau di sekolah seperti apa pergaulan Bapak itu, atau hubungannya dengan siswa-siswa tadi? Kalau selain gampang skor gitu kan, selain itu beliau ada nggak yang dekat dengan siswa lain? Mungkin kalau itu saya nggak tahu lah, kalau dekat atau ada tahu nggak dekat sama siswa lain. Tapi bahkan sama guru aja mau diajaknya berkelahi. Jangan guru juga mau ya diajak berkelahi. Ada memang guru yang diajak berkelahi? Ada, tapi guru yang satu ini dia mengalah. Tidak mau ya. Nanti mau ya. Nanti takut dicontoh dengan siswa yang ada di situ. Tadi katanya ada seorang siswa yang diskor gara-gara lupa diajak kondangan. Memang ada? Ada? Ya. Jadi ceritanya seperti apa? Beliau ini mengajak siswa tersebut kondangan. Selepas pulang sekolah. Selesai itu pulang kan. Nah, rupanya siswa tersebut lupa kalau Predis ini mengajak dia kondangan. Besok harinya dia diskor, marah. Sekarang nggak datang. Nemani kondangan.
memang sudah sepertinya sudah banyak yang enggak banyak memang jadi yang banyak sedang, gejala, ya. banyak gejala bukan Banyak sekedar gejala, ya. kejadian ini Iya, aja puncak gunung ya. Iya, puncak gunung esnya Tadi ini. kan. Sehingga sudah Emosi siswa ini kan sudah tidak tahan lagi. memuncak gitu ya. Nah, terakhir Bang, peristiwa ini kan sudah dimediasi nih Bang. Iya. Di sekolah sudah dimediasi oleh pihak-pihak terkait lah, dinas pendidikan, terus pihak kepolisian. Seperti apa Bang? Nah, jadi begini, jadi pasca kejadian, kebetulan kan namanya di sana kan dekat juga Iya. pihak kepolisian kan waktu kejadian bawa parang ini kan mungkin ada dari guru-guru yang ngasih informasi sehingga polisi datanglah mensterilkan situasi, akhirnya bubar dan pulanglah ke rumah masing-masing. Nah mungkin pihak kepolisian ini kan laporan juga kepada atasannya. Nah, ini kemudian juga kepala sekolah juga mungkin berkoordinasi juga untuk mengatasi masalah ini. Ada sebelum itu Bang, sebelum terlalu jauh, ketika Kejadian. peristiwa itu sudah selesai, ya kan selesai jam 3 kan, itu kan sudah bubar, ya, Iya. sudah bubar. Nah peristiwa yang terjadi ketika Pak oknum guru tadi membawa sajam mengejar murid itu kapan itu kejadian itu? Setelah pengeroyokan itu. Setelah pengeroyokan. Iya. Tapi kami kan sudah aman, sudah tenang semua, sudah pada Artinya bubar. Sudah kondusif ya, Iya, sudah kondusif. bubar, siswa sudah bubar. Ya, Nah terus hanya beberapa siswa yang ada di depan kantor, termasuk saya. Sedang ngobrol sama guru yang lain kan, ngobrol-ngobrol, gak lama itu keluar Prince membawa sajam, dua buah. apa mungkin emosi atau ada mengeluarkan kata-kata? Tidak ada. Pas jam saya melihat beliau, beliau melihat saya. Beliau mau menggerak, mengejar saya, dia langsung lari. Oh sempat mengejar Sempat mengejar. pakai barang? Bukan Pakai sempat lagi, apa? memang dikejar. dikejar. Ada di Nah, video kenapa? juga ada itu. Kalau dari kita lihat dari apa nama video-video yang beredar kan itu kan pembelaannya kan untuk membubarkan siswa, Tapi kan kami di situ kan sudah bubar. menyelamatkan diri. Kalau tidak dilakukan itu maka beliau Nah, akan salah. terancam kan gitu. Salah Kan itu. gitu. Sebenarnya Gimana, masalah Bang? pengeroyokan itu Hmm. ini sudah kita telusuri, pengeroyokan itu memang sudah bubar. Sudah bubar. Bahkan mungkin udah 30 menit bahkan 40 menit 1 jam yang lalu udah bubar. Cuma yang namanya si pelajar ini kan satu dua kebetulan beliau ini ditanya juga siapa sih Ya. masalahnya Ya. mungkin kan sama guru yang lain. Tentu dia ngeliat tuh bawa langsung ngejar gitu. Anaknya sampai lari keluar sekolah ya, Iya. keluar pagar Keluar, sekolah ya. gitu. Dan tidak ngulang ke dalam lagi kan, langsung pulang ke Tidak. rumah. Jadi nunggu dulu di depan gerbang. Nah, Ya. itu. Jadi duduk perkaranya itu tidak benar kalau dia itu biasanya dikeroyok, Ya. terus mahasiswa Ya, siswa masih ini banyak, banyak, ya. diambil ini sebagai beban Enggak, udah gitu. diselesaikan Ya. oleh guru-guru di sana, udah dipisahin. Cuman tinggal anak-anak ini memang adalah bertiga berempat mungkin. Kebetulan klien kita ini lagi cerita sama gurunya, mungkin gurunya juga nanya apa sih Ya. masalahnya kan Iya gitu. iya iya. Ini harus sudah panggil guru waktu itu ya. Iya. Sudah panggil. Nah, waktu dia mengejar itu nggak ada Bang guru di sekolah. Ada, tapi kan guru banyak juga tidak berani, takut Nggak berani dilukai. ya, mendekat ya. Iya. Oh. Misalnya dia bawa sajam. Hmm. Baru kemudian polisi datang Pak. Ya, polisi datang. Polisi datang. Polisi datang terus dia lah sudah tenang juga ya. Sudah tenang ya. Ya, bukan polisi yang nengok dia magang terus polisi ngaman kan enggak. Polisi datang tuh memang dia udah aman sendiri juga, artinya udah Jadi, redah emosinya. Waktu itu langsung dimediasi Pak. Nah, besoknya ya. Besoknya. Oh bukan enggak. hari itu, Iya. hari itu memang selesai begitu saja Selesai. ya. Ya, karena adik ini kan istilahnya mungkin bertanya-tanya juga apa Iya. mau masuk lagi ke kelas atau langsung pulang. Karena udah sore, kebetulan Pak Agus juga dia Iya. masih di dalam, kondisi mereka yang bilang terancam juga karena udah dikejar Iya. buahnya. Pulanglah masing-masing. Nah besok Hmm. paginya itu bang yang terjadi mediasi di mana Kapolresnya hadir, Iya. ya kan. Kemudian ada Kapolsek juga Kapolsek ya intinya stakeholder sana lah, Iya. termasuk KPAI, termasuk dan Ramil dimediasi, tapi si Agusnya tidak datang. Tidak datang. Kemudian dicoba dihubungi, mungkin terhubung, tapi kalau ditelepon kepala sekolah berapa kali waktu itu tidak diangkat. Enggak. Nah akhirnya dihubungi melalui kurir atau Hmm. apa, dia bilang dia tidak berani hadir karena terancam. Kan ada polisi di situ. Kapolres kan, tapi nggak ada pengawalnya, Bang. Kapolres Iya, Kapolres iya. pasti rame tuh. Iya. Terus ada tentara lagi kan. Iya. Saya rasa dengan alasan keamanan kurang tepat lah. Iya. Nah jadi
ambil inisiatif lah yang sekian ini coba Nah, ketika mewakili. itu Bang, ketika mediasi itu dari pihak LP ini hadir. Ada, tapi tidak yang LP ini kan ya kita mendengar lah intinya. Oh. Karena pada intinya kita kan mau berdamai Iya, ini. iya, benar. Kita nggak perlu lagi didengar karena intinya ini kan bukan mau cari siapa salah siapa Iya, benar nih, iya. menyelesaikan masalah. Karena poin kita ini sudah mau menyelesaikan otomatis, tapi adik ini kan ada di kelas, di ruang lain lah intinya. Bukan di satu ruangan, hadir. Nah, tapi beliau tidak hadir gitu. Dia inisiatif lah oleh komite. Menurut komite dia bisa menyelesaikan. Diambillah kesepakatan itu. Tapi ternyata besoknya si guru ini buat laporan kan gitu. Oh, jadi pemanggilan untuk mediasi itu berapa kali, Pak? Kalau hari itu mungkin 2 sampai 3. Pemanggilan. Iya, bahkan terakhir itu ini menurut informasi Iya. ya, masa kalau salah dikoreksi lah. Iya, iya. Tahunya bahwa dia datang takut dikeroyok itu dijumpain. Oh, Gitu. dijumpai Ya, tapi langsung. kalau misalnya salahnya koreksi kan. Oke. Karena informasi kita tidak. Nah, ketika beliau tidak datang, ternyata dibuat laporan polisi. Ya, belum besoknya. Oh, besoknya. Tapi, Oh, besoknya lagi. Iya. Jadi gini, hari itu buat mediasi. Tapi karena dia tidak datang. Nanti hari ketiga nih, Bang ya. Mungkin lah ya. Hari Kejadian Selasa ya. Kejadian Selasa, Rabu, Kamis, laporan ya. Kamis. 3 Oh, hari. Hari ketiga. Hari ketiga ketiga. ya. Jadi hari Rabunya ini mediasi. Mm-mm. Dari pagi sampai siang, sehingga akhirnya dia ambil inisiatif, komite bilang dia sanggup menyelesaikan mungkin kan, sehingga Kapolres kan klarifikasi loh, karena Iya, di hari Rabu itu juga viral Iya. klarifikasi bahwa itu sudah selesai. Mm. Ternyata dia buat laporan. Buat laporan. Nah, kita juga nggak ujuk-ujuk buat laporan, Bang. Iya, Saya iya. juga belum PH-nya beliau kan. Iya, iya. Saya melihat malam itu, saya lihat dia dilaporkan, saya juga belum ada PH-nya. Saya bilang dengan tim pengacara Wong Cili ini, coba kita cari itu, kita bantu, kayaknya layak kita bantu. Iya, iya. Nah, setelah kita komunikasi, dia setuju. Terus dia kemudian langkah apa Pak yang kita ini kan, apa buat lapor apa gimana? Saya bilang kita tunggu dulu. Iya. Kita tunggu dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lah baru kita melapor. Jadi kita nunggu 3 hari kalau ada penyelesaian. Melapor ke Polda yang Polda. malam. Tapi hari Kamis atau hari Jumat itu sudah ada informasi bahwa si LP ini juga melapor ke Polsek Merbak. Itu sebelumnya. Oh, sebelum itu. Itu awal besok pagi di hari Rabu itu. Karena kan memang sudah melapor waktu itu. kita mau Polsek ngadu Merbak. lah, bahasanya ngadu. Pengaduan. Pengaduan. Karena kan terancam nih Pak, Ya. kan bawa ini, akhirnya ya kakaknya kan itu sekalian mediasi itu. Hmm. Jadi ngapel lah ke Polsek, dicatat aja lah sama Polsek. Oh, belum Bukan LP, laporan bukan, resmi ya. bukan. Baru pengaduan biasa. Ya, itu dicatatmu pakai pena itu Bang, Ya, dicatat. Nah, udahlah kau visum dulu antar. Tapi kau mau enggak diselesain kata petugas. Ya, kalau selesai saya mau kan gitu. Ya. Udahlah, yang penting kita visum dulu lah, ini kita terima ya, karena juga mau mediasi. Ya. Kan gitu. Bang. Soal pelaporan ini, Bang. Ya. Ya kan, si guru tadi kita melaporkan banyak ya, kalau dari informasi yang Ya. kita dapat ada beberapa orang yang dilaporkan, termasuk kepala sekolah, guru, pakar kurikulum ya, itu yang dilaporkan, dan beberapa siswa kan. Iya, Nah, berlaporan kalau namanya kita- pengeroyokan ya. ya, kalau kita sendiri melaporkan siapa, Bang? Kalau kita dalam hal ini melaporkan hanya satu orang. Satu orang. Pak Agus Saputra. Kemudian untuk poin laporan ada 2. Hmm. Satu penganiayaan Hmm. di 2 tempat kejadian. Satu di dalam kelas ya kita Eh, melapor yang juga. penamparan tadi Ya. ya. Kemudian yang di pemicu pengeroyokan kita lapor juga. Yang ketiga dia bawa sajam. Bawa saja. Ya. Jadi ada 3, Laporan itu ada 2. ada 2. Ya, walaupun jatuhnya 3 sesen ya kan Ya, ya, kejadian. Laporan 2. Artinya pengeroyokan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kemudian dengan membawa senjata tajam di tempat umum yang bukan peruntukannya. Ya, bukan peruntukan. Bukan arti penilaian tadi nggak dilaporkan, Bang. Yang mana? Yang aksi penamparan termasuk yang dilaporkan. Ya, juga termasuk ya? satu penganiayaan Ya, tadi juga pasalnya. ya, gitu. ya. Itu sudah dilaporkan juga. Sudah dilaporkan. Ya. Sebelumnya apa keinginan kita, Bang, membuat laporan itu, Bang? Nah, intinya begini, kita kan dari awal memang kita buat pengaduan Ya. supaya kena anak ini membawa sajam ini, Ya. kita pengaduan supaya diselesaikan permasalahan. Laporan kita udah ditanggapin, artinya udah dilakukan mediasi walaupun gagal ya. Ya. Nah, penyebab gagalnya mediasi ini karena yang bersangkutan tidak hadir. Ya. Nah, padahal secara sekolah udah menyatakan selesai. Selesai. Iya kan? Ya. Bahkan ada klarifikasi
beberapa dari dinas juga yang masalah. Tapi faktanya oleh Pak Agus ini, oknum guru ini buat laporan. Nah, berarti kan tidak selesai permasalahannya. Kita tunggu juga Bang, setelah kita mendapat kuasa kita tunggu dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lah, karena tidak ada informasi, tidak apa, saya bilang ya kita tentu ngambil langkah hukum dulu ya kan Bang, supaya artinya berimbang kan ini. Nah, kita juga lihat di media sosial, adik ini kan dihujat, ya apa segala macam, yang jadi beban berat itu orang tuanya Bang, yang dituduh tidak mendidik anak. Nah kalau tidak mendidik anak, waktu tampar pertama dia udah ngelawan Bang, iya kan? Waktu pendampar kenapa nggak ngelawan ya? Enggak Bang. Tentang reaksi mungkin kaget atau apa kan sah-sah saja loh, orang ditabuk, maling aja ditabuk kaget, ya kan? Kan sering kita tangkap nih pencuri sepeda motor, begitu tabuk dia jelit juga dia kan? Wah kayak gitu. Ya mungkin nanti ini adalah kalau nengok begitu, kenapa saya ditampar apa selesai kan? Intinya permasalahan pertama itu sudah selesai, sesi pertama itu sudah selesai, tidak permasalahan. Sebenarnya kita juga tidak melaporkan itu, cuman karena runut waktu harus diceritakan ya kita ceritakan itu. Penamparan pertama itu peninjuan. Sebenarnya kalau yang pertama itu sudah selesai sebenarnya. Yang jadi permasalahan waktu dia mukul di, karena permasalahan itu bukan permasalahan dia ditampar yang dibawa ke awal pengeroyokan itu, masalah Agi ini kan itu. Itu Pak. Nah ini ya, setelah ada pelaporan ini kita melaporkan ke Polda, ada nggak komunikasi atau dari pihak guru tadi komunikasi dengan kita Pak? Informasi yang kita dapat dari kakak dia udah ada dari Pak Solak menelpon, tapi ke keluarga lah ya, bukan ke saya sebagai penasihat hukum, bahwa bagaimana kalau berdamai. Nah, itu sudah ada tawaran? Sudah. Artinya kita juga sebenarnya sudah nyampaikan kami sudah siap berdamai, kan begitu. Dari awal pun kita minta diselesaikan nih Pak, karena kita menghargai sekali seorang guru Bang, apapun lah kesalahannya, tetap kita hargai. Tapi kalau dia tidak menghargai kita kan tetap yang salah Bang, walaupun guru juga kan bukan dewa, bukan malaikat tetap ada salah. Kita udah mengakuin juga lah, ya mungkin kita salah dengan perjuangan, tapi biarlah publik yang menilai. Tapi cerita yang sebenarnya ini kan itu, tampar pertama adik kita ini kan tidak melawan sama sekali. Tentang ada yang mungkin melotot, mungkin ya itu red flag. Yang disebut miskin tadi juga bukan ada ini kan? Sebenarnya disebutnya jangan berlagu itu untuk seluruh siswa ya. Untuk seluruh siswa, bukan adik ini juga bukan Agratu aja Bang. Cuman ditujukan pada Agi ini, khususnya kau ini jangan terlalu berlagu lah. Itu dalam kelas? Iya dalam kelas. Dalam kelas? Dan di waktu jam belajar? Bukan. Nah itu ditujukan langsung ke Agi ini, kau juga jangan terlalu berlagu. Udah mesti bapak kau itu digaji dari uang komite kan begitu. Jadi kesimpulannya ini Bang, kami sangat menghargai guru dalam proses ini. Kan kita buat laporan ini untuk mengimbangi, tapi bukan berarti tidak ada poin-poin yang untuk memenangkan atau menguatkan adik ini sebagai korban gitu. Tetap kita poin, kita siapkan itu pembelaan lah Mas dikata. Nah permasalahannya ini kan karena moral, ya kita tidak ingin juga lah pendidikan di Jambi ini jatuh Bang. Kita ingin ya masalah yang sudah viral tentang kejadian ada pengeroyokan segala macam ini kita jelaskan seterang-terangnya faktanya, supaya jangan beritanya nyebar kemana-mana yang untuk netizen ini kan, kadang kan mereka pendapat dia yang dia sampaikan. Pendapat yang ya di luar nalar kita. Di luar nalar kita. Jadi inilah asumsi yang liar. Jadi kita di media ini kan kita sampaikan, nah supaya artinya kami sangat menghargai kan, karena namanya keluarga LP ini kan bukan dia aja, ada bapaknya, ada pamannya, semuanya udah menyikapi ya karena viralnya ini. Nah kita harapan kita dengan viral yang dianggap jelek sementara ini, kita katakan sementara ya Pak, bisa dari pemerintah provinsi, karena kan Pak Aris juga udah ada main ya kan, dari beberapa pejabat ya kan, gubernur juga, termasuk ketua DPRD, semua sangat menyayangkan itu kejadian itu kan, dan minta masalah ini diselesaikan secara keluargaan. Karena kan di Jambi ini kan yang kaya kan adat istiadat Pak, iya kan? Jadi kita ajang promosi dari jelek ini supaya jadi bagus. Artinya sekarang ini pihak kita nih Bang, ini kan menunggu. Kita sangat menghargai sekali dan menghormati. Selalu membuka. Dari awal juga udah kita buka ya. Tapi setelah kita lempar perdamaian segala macam dia tidak ngubris, dia merasa tentang hukum dia benar juga, ya kita cemes juga secara hukum ya kan Pak. Ya kita juga, dia kan tenaga pendidik,
dia juga ada melanggar hukum. Justru Iya, gua iya. poin. Sekarang pertanyaan kepada netizen lah. Iya, iya. Seorang guru entah apa alasannya dengan bawa celurit buah mengancam siswa itu apakah pantas ya kan? Dimohon maaf ini kan gitu kan. Nah jadi kita udahlah, kita nggak usah cari siapa salah siapa benar. Duduk kita dengan kata pepatah adat yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Bila kita jangan ingat terkenal bang kayak adat istiadat. Kenapa ini tidak kita manfaatkan? Harapan kita itu aja lah. Makanya dari pihak kita standby. Kita siap bang. Siap perdamaian. Penyelesaian masalah ini. Karena ini yang kita angkat, saya sebagai manusia hukum ini bang. Masalah hukum jelas klien kita, tapi masalah hukumnya artinya kebenaran klien kita sebagai korban, jelas kan gitu. Karena kita mendampingi hari ini kan sebagai korban, bukan sebagai dia tersangka pengeroyokan kan gitu. Sebagai korban, jelas duduk perkaranya. Kalau dia tidak mau ya kita siap secara hukum. Cuman kan yang kita angkat di sini moralitasnya Pak. Kita tidak ingin pendidikan kita hancur. Kasihan anak-anak. Kasihan si Agus kan, si LP ini kan. ini. Harapan kita proses belajar sudah cepat belajar, teruslah kembali kondusif. Kalau LP sendiri apa harapannya dengan peristiwa ini yang sudah terjadi, apa harapannya ke depan? Harapan Terkait saya dengan perkara ini, kasus ini. semoga cepat selesai ya kasusnya. Ya, minta cepat selesai. Biar saya bisa sekolah seperti semula. Oh, sekarang izin ya? Sekarang izin. Oke. Terima kasih Bang sudah hadir, Bang Mulyan sudah hadir di sini, juga LP sudah menyempatkan diri dan mau memberikan sedikit pencerahan bagi kita. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, ini juga menjadi pencerahan, pelajaran bagi kita semua. Semoga ke depan tidak ada lagi hal-hal peristiwa semacam ini. Karena itu Bang, ini kan apalagi SMK 3 itu SMK pertanian. Betul. Ya, pertanian ini khusus untuk mengajarkan bagaimana siswanya di sekolah kita mendapatkan ilmunya tentang pertanian. Dan terima kasih juga para penonton yang telah menonton tayangan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Ya Bang.